Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Jani dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 ya. Kita presentasikan mengenai inovasi yaitu yang namanya sewain. Next, Mbak. Untuk yang kita bahas sendiri ada introduction, yang kedua background, yang ketiga problem, yang keempat yaitu metodologi, yang kelima itu pembahasan desain proses. Next. Dari latar belakang sendiri, inovasi sewa ini yaitu aplikasi mobile market ya, mobile marketplace yang menyediakan alat-alat bangunan bekas yang tidak terpakai atau yang jarang digunakan. Setelah itu juga dari aplikasi tersebut juga menghasilkan profit bagi user yang menyewakan alat bangunannya, dan kami menggunakan metode pendekatan design thinking. Next. Tadi yang sudah saya jelaskan bahwa sewa ini adalah sebuah ide aplikasi mobile marketplace yang dibuat berdasarkan hasil survei kepada user yang membutuhkan persewaan alat pertukangan karena mahalnya harga alat-alat pertukangan yang baru dan hanya dipakai sewaktu-waktu. Sekaligus penyewa barang itu juga mendapatkan profit dari sewa alat tersebut. Next, Mbak. Dari problemnya sendiri yaitu penyewa alat tukang, mahalnya alat pertukangan yang baru dan hanya dipakai sewaktu-waktu. Yang kedua, bagi orang yang punya alat pertukangan jarang dipakai dan cepat rusak. Next. Oke, kita menggunakan metodologi design thinking. Yang pertama itu empatis, yang kedua define, ideate, design, sama testing. Nah, dari kelompok kami memang belum sampai ke testing, jadi kita sampai desain aja. Next, Mbak, untuk tahap pertama, yaitu tahap ini digunakan untuk menganalisa kebutuhan target pengguna, dan kita menggunakan metode interview atau wawancara kepada 3 orang dengan kriteria usia 20-30 tahun, dan yang kita tanyakan adalah apakah dibutuhkan aplikasi sewa untuk alat pertukangan, dan kedua fitur apa yang diinginkan pada aplikasi sewa tersebut. Nah, dari hasil interview kita ambil kesimpulan dari 3 orang kami yang wawancara, 2 orang ini membutuhkan adanya aplikasi untuk menyediakan sewa alat pertukangan, dan yang 1 orang membutuhkan untuk menyewakan alat tukangnya. Dan yang kedua, pengguna menyadari bahwa pentingnya keamanan dari sebuah aplikasi ya dalam proses transaksi. Pengguna menyarankan adanya verifikasi secara resmi dan jelas antara pengguna yang akan menyewa alat dan pengguna yang menyewakan alat tukang tersebut. Terus yang selanjutnya, pengguna itu ingin adanya fitur pencarian lokasi terdekat, dan berikutnya yaitu pengguna juga ingin adanya fitur sesuai dengan budget, seperti itu. Next, Mbak. Ini adalah empathy maps. Kita menggunakan proses untuk membantu pemahaman pengguna tentang lebih baik ada 4, yaitu say, apa yang mereka katakan, think, apa yang mereka pikirkan, selanjutnya apa yang mereka lakukan, dan feel, apa yang mereka rasakan. Selanjutnya, ini adalah karena kita hanya 3 orang ya, ini user pertama. Dari hasil sendiri itu user 1 bilang bahwa aplikasi sewain ini bagus dan memudahkan dalam mencari alat tukang, tidak perlu beli alat tukang yang mahal. Terus apa yang mereka pikirkan yaitu keamanan saat transaksi dan alat tidak sesuai dengan ekspektasinya. Terus apa yang sekiranya akan dirasakan oleh user, yaitu yang pertama itu pasti memudahkan, yang kedua praktis dan menarik, apalagi kalau dikasih promo-promo. Dan dosnya sendiri beli alat, dan itu sebelum adanya aplikasi sewa ini, apa yang dilakukan itu membeli alat, dan itu pun mahal harganya. Terus selanjutnya
Yaitu user kedua. User kedua mengatakan bahwa aplikasi sewa ini menarik dan membantu saat membutuhkan alat tukang. Terus Ting-nya sendiri ingin ada fitur pencarian lokasi terdekat dan bisa dikirim dengan COD, cash on delivery, dan feel-nya yaitu tertarik untuk dicoba. Kalau bisa ada promo juga yang menarik, dan listnya adalah pinjaman sebelum adanya aplikasi ini, user pinjam dengan tetangga dan beli alat tukang walaupun jarang digunakan. Terus yang selanjutnya yaitu user ketiga. Next, Mbak. User ketiga mengatakan bahwa aplikasi ini sangat menarik dan bisa membantu menyediakan platform bagi yang punya alat seperti user ketiga. Ting-nya ingin menyewakan alat tukang yang jarang digunakan dan lumayan untuk pemasukan tambahan. Untuk fee-nya sendiri yaitu yang pertama pemasukan tambahan bagi user, yang kedua yaitu alat tidak akan alat yang belum jarang digunakan itu disewakan. Dan selanjutnya yaitu biasanya alat tukang banyak yang rusak karena jarang digunakan tersebut. Next, Mbak. Nah, untuk define sendiri, dari tahap kita melakukan hasil wawancara itu, kita melakukan klarifikasi masalah yang telah ditetapkan dari metode wawancara atau interview tadi. Ada 3. Yang pertama yaitu aplikasi sewa dan menyewa alat tukang. Yang kedua yaitu keamanan saat bertransaksi dengan penyewa. Yang selanjutnya yaitu fitur pencarian lokasi terdekat. Yang terakhir yaitu fitur pengiriman alat sewa. Dan ini adalah klarifikasi masalahnya. Next, Mbak. Oke, selanjutnya mungkin Mbak Diva. Untuk tahap selanjutnya yaitu ideate, yaitu berupa brainstorming yang bertujuan untuk menentukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang timbul yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ayu tadi. Nah, ada 4 masalah yang kami temukan dari desain thinking ini, yaitu pertama, aplikasi sewa dan menyewakan alat tukang. Nah, solusinya adalah membuat aplikasi sewa alat tukang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan user. Kemudian, yang kedua adalah masalah keamanan ketika para user bertransaksi dengan penyewa, sehingga diciptakan solusi untuk melakukan verifikasi akun yang berisi biodata pada saat mendaftarkan akun. Nah, selanjutnya adalah fitur pencarian lokasi yang terdekat. Di sini kami menambahkan fitur pencarian lokasi terdekat di dalam aplikasi sewa tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah fitur pengiriman alat sewa dan serta fitur COD. Nah, di sini kami juga memberikan fitur pengiriman barang dengan dikirim menggunakan kurir atau cash on delivery atau biasa disebut COD. Nah, selanjutnya adalah competitive analysis. Hal ini merupakan sebuah cara untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan membandingkan apa yang sudah dilakukan oleh para kompetitor. Nah, di sini ada salah satu contoh suatu web bernama Purenti. Di sini ada pro dan kontra dengan kompetitor ini ya. Yang pro-nya yaitu website tersebut itu nggak hanya terfokus dengan menyewakan alat-alat bangunan, jadi dia juga menyewakan alat-alat lain. Nah, tapi untuk kontranya sendiri yaitu user tidak bisa memilih persewaan yang paling terdekat dengan lokasi, yaitu fitur yang akan kami berikan di Sewain. Kemudian harga tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan varian peralatan itu kurang bervariasi. Kemudian ini adalah tampilan desain dari aplikasi Sewain. Berikut tampilan dari daftar, login, dan biodata penyewa. Kemudian ada tampilan untuk memilih alat yang sesuai dengan budget dan kebutuhan para user. Kemudian ada tampilan untuk mencari persewaan alat pertukangan yang paling terdekat di lokasi. Kemudian fitur untuk memilih tanggal sewa, durasi, jumlah barang yang ingin disewakan, dan pilihan-pilihan jenis pengiriman. Contohnya seperti COD yang sudah kami jelaskan tadi. Nah, ini adalah finalisasi saat kita akan memilih barang apa yang akan kita sewa. Nah, untuk testing sudah dijelaskan oleh Mbak Ayu tadi bahwa ada kendala dari waktu. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.